Mengonsumsi makanan yang halal baik dari kandungannya, cara memperoleh hingga sesuai dengan yang tercantum dalam Al-Quran adalah salah satu cara umat muslim memanfaatkan rezeki yang didapati dari Allah. Namun, perlu diketahui bahwa terdapat hal-hal yang menyebabkan makanan halal berubah menjadi haram. Terkait makanan halal, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang umat Islam untuk memakan makanan haram dan menganjurkan memakan makanan yang halal. Hal ini sebagaimana termaksud dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menerangkan mengenai makanan haram dan makanan halal secara jelas di dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman agar manusia tidak memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Makanan halal bisa menjadi haram, meskipun telah tegas disebutkan beberapa makanan yang tergolong haram. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa makanan halal juga bisa menjadi haram. Terlebih lagi, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 168 menyebutkan makanan halal selalu dikaitkan dengan makanan yang baik. Istilah ini dikenal dengan sebutan halal dan thayyib. Berikut beberapa penyebab makanan halal dapat menjadi haram. Yang pertama, tidak diolah sesuai syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3 terkait penyembelihan hewan sebelum dikonsumsi manusia, yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Ayat tersebut menegaskan bahwa apabila menyembelih hewan tidak didahului dengan bacaan basmalah, maka daging hewan tersebut yang secara zat sifatnya halal menjadi haram. Begitu pula dengan hewan yang tercekik, dipukul, jatuh, dan lain sebagainya, sebab Islam mengajarkan adab yang baik dan benar terkait penyembelihan hewan. Nomor 2. Cara memperolehnya. Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk memperoleh rezeki dan membelanjakannya dengan bijak sesuai ajaran Islam, yakni makanan yang halal dan thayyiban. Makanan yang sehat lagi bermanfaat bagi tubuh. Namun, apabila seorang muslim memperoleh harta dari cara yang kotor dan terlarang, maka makanan yang statusnya halal dapat menjadi haram. Hal itu bisa disebutkan sebagai haram sababi. Haram sababi adalah haram yang disebabkan oleh cara memperolehnya tidak sah atau tidak halal. Berbeda dengan haram aini yang telah ditetapkan haram dalam Al-Quran. Haram sababi misalnya seperti makanan yang didapat dari hasil mencuri, hasil berjudi, hasil merampas, atau hasil merampok milik orang lain. Makanan yang halal lagi baik pastinya diperoleh dengan cara yang baik juga. Apabila membeli atau memperoleh makanan dengan uang hasil curian dari pekerja yang tidak halal seperti hasil menjual barang-barang haram, sudah tentu makanan yang secara zat sifatnya halal pun menjadi haram. Nomor 3. Bercampur dengan makanan yang haram.
Pencampuran makanan halal dengan makanan haram. Apabila terdapat 1 kilogram daging sapi yang halal, baik secara hukum dari Al-Quran maupun cara menyembelih dan pengolahannya, kemudian dicampurkan dengan 1/2 kilogram daging babi dan diolah jadi satu. Meskipun hanya dihitung dari 1 sendok adonan yang telah tercampur tersebut, hukum daging keduanya menjadi haram. Sebab daging babi termasuk benda haram karena zatnya, sehingga ketika bercampur dengan daging halal, meskipun porsi daging haramnya lebih sedikit, maka yang halal terkontaminasi hingga tidak bisa dibedakan, sehingga kesemuanya dihukumi haram. Hal tersebut juga dapat dijumpai dalam makanan-makanan kemasan masa kini. Umat muslim harus pintar-pintar memilih produk yang mencantumkan bahan-bahan pembuatan dengan jelas di kemasan dan telah terjamin status halalnya dari BPOM. Sebab tidak semua makanan kemasan diproses dengan bahan-bahan yang sepenuhnya halal. Nomor 4. Telah kadaluarsa atau tercemar. Kembali lagi pada anjuran Rasulullah SAW telah terkait mengonsumsi makanan yang halal thayyibah. Makanan yang telah melebihi batas waktu konsumsi atau basi juga mengubah zat makanan yang awalnya halal menjadi haram. Contohnya, buah yang sudah membusuk dan tidak layak dikonsumsi, sebab apabila dimakan hanya akan menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan tubuh. Dan meskipun bangkai belalang dan ikan adalah halal dan suci sehingga bisa dimakan, tetapi apabila bangkai tersebut mati dengan sebab pencemaran air laut dari limbah atau bahkan beracun, maka statusnya jadi diharamkan. Lebih jauh diterangkan bahwa bukan karena substansi bangkainya, tetapi lebih kepada racun dari zat-zat yang berbahaya hanya akan membawa efek yang merugikan bagi orang yang memakannya. Oleh karena itu, hendaknya mengonsumsi makanan yang aman dan masih terjamin kualitasnya. Itulah 4 hal yang menyebabkan makanan halal bisa berubah menjadi haram. Dengan mengetahui penyebab tersebut, diharapkan umat muslim dapat lebih cermat dan berhati-hati dalam memilih makanan yang hendak dikonsumsi.